Shalom, selamat pagi sahabatku, saudaraku dimanapun saudara berada hari ini dan apapun keadaan saudara, saya percaya dalam keadaan sehat dan dalam sukacita. Berjumpa lagi dengan saya setelah beberapa hari saya tidak berbagi firman Tuhan dengan saudara-saudara. Kiranya saudara-saudara tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan senantiasa melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan dengan membaca Alkitab, belajar firman Tuhan dan selalu membangun hubungan doa dengan Tuhan. Saudara-saudara, izinkan saya kembali berbagi firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Saya ingin mengajarkan kita satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 50 bait yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini saya kasih tema adalah memuji Tuhan di tengah badai. Saudara-saudara, adakah kita yang bersuka cita? Adakah kita berbahagia ketika beban, persoalan, penderitaan menimpa kita? Kebanyakan dari kita tidak pernah melakukan sikap seperti ini. Yang ada adalah beban, yang ada adalah sakit, yang ada adalah muruk, yang ada adalah sedih, yang ada adalah khawatir. Saya termasuk di dalamnya, saudara-saudara. Tetapi kalau dunia, dunia mungkin melakukan hal yang sama. Anak-anak dunia mungkin melakukan hal yang ini, saudara-saudara. Ketika ada beban, ketika ada persoalan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, mungkin pembawaan mereka adalah sedih, khawatir, dan tidak tenang, saudara-saudara. Bahkan ada yang lebih parah. Mereka justru lebih meninggalkan Tuhan. Mereka justru meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan-persekutuan doa. Bagi mereka ada solusi yang lain selain daripada ikut Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, itu dunia. Kalau anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika badai ada, ketika persoalan datang, tetap memuji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, apakah yang kita lakukan ketika kita mungkin sedang berada dalam penderitaan persoalan? Ketika kita berada dalam beban-beban hidup, mungkinkah ada di antara kita yang langsung meminta saran dari tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita, atau kita langsung datang meminta Tuhan memberi kekuatan kepada kita? Kalau kita lebih dahulu meminta saran dari dunia dengan saran-saran dunia, barangkali ada yang menyarankan, udah kamu datangi saja si A, di sana ada solusi yang baik, nanti kamu bawa ini, bawa itu, bawa ini. Atau mungkin ketika kamu mendatangkan si A tadi, lalu disarankan kepada kamu, oh kamu beli anak ayam hitam atau warna putih, lalu datanglah ke pohon ini dan segala macam. Wah, banyak sekali persoalan, banyak sekali syarat-syarat yang harus kita lakukan. Solusinya, mungkin jawabannya adalah supaya kita lepas dari persoalan-persoalan. Sebenarnya itu hanya sementara. Mungkin hanya pikiran kita saja. Ketika kita melakukan syarat-syarat dunia itu, kita berpikir, oh udah aman, udah enak. Tapi akibatnya fatal ketika kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tapi anak-anak Tuhan akan datangnya kepada Tuhan. Makanya di dalam kitab Mazmur di pagi hari ini mengajarkan kita, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kapan kita berseru? Apakah ketika kesesakan, ketika misalnya keadaan lagi sesak, lagi bebannya berat, lagi persoalannya betul-betul berat? Tidak. Tapi lebih penting, saat beban ada, saat persoalan menghimpit kita, tetap berseru, berdoa, datangnya kepada Tuhan. Dialah solusi. Tuhan mengizinkan penderitaan kita alami, dan Tuhan juga yang akan mengizinkan jalan keluar itu memimpin kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita datang kepada Tuhan, Allah berjanji, aku akan meluputkan engkau, aku akan membebaskan engkau, aku akan menolong engkau. Jadi kapankah kita dapat pertolongan dari Tuhan? Ketika kita datang berseru kepada Tuhan. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, tidak akan ada pertolongan. Yakin. Misalnya, saudara kalau datang kepada saya meminta tolong kepada saya, kalau saya punya bantuan tersebut, saya kasih, saudara. Ya kan? Karena saudara datang kepada saya, saudara menghubungi saya.
Tetapi kalau saudara tidak bertanya dengan saya, dengan tidak komunikasi dengan saya, sudah pasti saya tidak akan tahu kebutuhan saudara, dan sudah pasti saya tidak akan memberi bantuan kepada saudara. Demikian dengan Tuhan. Walaupun Tuhan tahu keadaan kita, tapi kita harus tahu diri untuk datang kepada Tuhan. Percayalah, janji Tuhan adalah Ia akan meluputkan kita dari kesesakan yang kita alami. Saat semuanya itu, Tuhan berkata, engkau akan memuliakan aku. Pujilah Tuhan. Kapan kita memuji Tuhan? Saat kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu tidak terasa seperti yang dunia berikan. Kita berdoa hari ini, tapi terjawab mungkin tahun depan. Kita mungkin berdoa hari ini, tapi terjawab mungkin 1 minggu ke depan. Tidak terasa. Tapi semua terasa nyaman, aman, dan terkendali. Karena apa? Pekerjaan Tuhan berkenan baik. Saudara-saudara, mari di pagi hari ini, jadilah pribadi-pribadi yang memuji Tuhan di tengah-tengah badai. Seketika kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mari pujilah Tuhan. Di dalam berserunya kita kepada Tuhan, ingatlah sikap kita untuk memuliakan Tuhan. Dan janjinya adalah aku akan meluputkan engkau. Saudara-saudara, pemazmur Daud ini mengalami hal yang sama. Ada banyak kesesakan yang kita alami di akhir-akhir ini. Tapi kesesakan itu akan mampu kita hadapi jika kita datang kepada Tuhan Yesus. Percayalah, janjinya tetap sama. Jika Allah berjanji di dalam Alkitab di tahun sebelum Masehi itu, maka hari ini pun akan berjanji kepada saudara dan saya bahwa Ia, Tuhan Yesus, Allah yang hidup itu, akan meluputkan kita dari berbagai kesesakan yang kita alami. Tuhan memberkati kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Yesus Kristus menolong saudara dan saya untuk tetap hidup dalam kasih karunia, dan tetaplah andalkan Tuhan dalam segala situasi apapun yang kita hadapi. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, demikian saja firman Tuhan boleh saya seringkan. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat mempersiapkan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.